Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Amma ba'du. Para santri dan santriwati yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah hampir menginjak 2/3 puasa kita. Jadi kita tinggal 1/3 insya Allah. Ini sudah hari ke-19 ya. Kita masih diberi kesehatan, kekuatan secara fisik maupun jiwa mental, sehingga kita masih kuat untuk berpuasa sampai hari ini dan insya Allah sampai akhir Ramadan nanti. Ini para santri yang kelas 5 sampai kelas 1 di sini sampai tanggal berapa? Ya? 21. Wah, berarti tinggal 2 hari lagi ya. Tinggal 2 hari lagi ada sudah berangkat pulang dan puasa di rumah. Wah, ya. Apa yang dibayangkan kalau Anda puasa di rumah? Apa? Yang dibayangkan apa? Kalau di rumah itu yang dibayangkan apa? Kalau Anda membayangkan di rumah itu kalau puasa terus maghrib itu Anda bayangkan apa kira-kira? Makanan ya? Nah, makanannya. Wah, mungkin nanti orang tua Anda akan menyediakan makanan yang berlimpah dan berwarna-warni. Wah, gitu ya. Sehingga Anda bingung untuk makan mana yang dimakan dulu ini. Nah, gitu ya. Oke, ya mudah nanti di rumah Anda bisa senang bahagia bertemu dengan keluarga. Dan keluarga juga akan bangga bahwa Anda sudah bersedia untuk mondok di sini, ya, berpisah dengan orang tua, walaupun berat, tapi demi mencari ilmu maka Anda lakukan. Ini demi masa depan kita semua. Para santri dan santriwati sekalian, ada 2 musuh yang kita hadapi dalam hidup dan kehidupan ini. Ada 2 musuh berat yang mesti kita hadapi dalam kita melakukan atau melakukan hidup dan kehidupan ini. Musuh yang pertama itu adalah kebodohan. Jadi kebodohan itu menjadi musuh kita yang sangat luar biasa. Kalau kita sampai kalah dengan musuh kita tadi, maka kita akan terinjak-injak. Harga diri kita akan hilang. Kita tidak punya harga diri kalau kita tidak bisa mengalahkan musuh kita ini. Dan ini ada pada setiap orang. Setiap orang mesti menghadapi musuh itu, yang namanya apa? Kebodohan. Maka sebetulnya kita semua nyantri di pabila ini dalam rangka mengalahkan musuh kita itu pada dasarnya, yaitu mengalahkan kebodohan. Kita belajar di kelas, ya, kelas 1 harus menghafalkan ini, harus menghafalkan itu, ya. Kita menghadapi ujian, menghadapi ulangan, itu semua dalam rangka melenyapkan yang namanya kebodohan. Sehingga dengan belajar yang tekun, belajar yang rajin, tanpa mengenal lelah, tanpa mengenal putus asa, insya Allah
kebodohan itu akan lenyap dari hadapan kita dan dalam diri kita. Kalau kita punya semangat untuk berjuang, maka semangat berjuang itu harus selalu ditanamkan dalam diri kita supaya kita bisa menghadapi musuh yang sangat luar biasa bahayanya tadi, yang namanya kebodohan tadi. Ya, kalau kita menjadi orang bodoh, maka kita akan diinjak-injak oleh orang lain. Sebagai bangsa, kalau kita bodoh, kita juga akan diinjak-injak oleh bangsa lain. Kita dulu dijajah oleh Belanda, itu karena kita bodoh, banyak gitu. Kemampuan akal kita kurang. Nah sekarang ini kalau kita bodoh sebagai bangsa, maka kita juga mungkin akan dijajah oleh bangsa lain juga kalau kita bodoh itu. Maka kebodohan itu mesti kita lenyapkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan kita bekal untuk menghilangkan kebodohan tadi. Ya. Apa bekal yang diberikan Allah itu? Jadi alat untuk menghilangkan kebodohan itu apa? Alat untuk melawan kebodohan yang bukan Allah itu apa? Yaitu yang disebut dengan akal. Jadi kita semua memiliki akal. Akilun, memiliki akal. Jadi dengan akal tadi itu sebagai alat kita yang diberi Allah untuk melawan kebodohan. Dalam surat At-Tin disebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu fi asfalis safilin. Jadi laqad khalaqnal insana, Allah sudah menciptakan kita sebaik-baik bentuk. Ya. Jadi kita itu diberi Allah sebaik-baik bentuk. Secara fisik kita bentuknya dibanding dengan makhluk lain lebih baik. Ya. Kalau makhluk lain itu merangkak, ya. Kalau kita berdiri dan tegak. Ya. Kalau makhluk lain itu berbulu, seluruh wajahnya berbulu, bahkan sampai wajahnya berbulu, kita bulunya kecil-kecil. Nah, bulu kuduk. Nah, bulunya kecil-kecil. Kalau kera itu bulunya sampai panjang gitu ya. Ayam juga berbulu. Nah, tapi kalau bulu kita nggak seperti kera. Rambutnya ya banyak rambut. Nah, gitu. Artinya lebih baik daripada hewan. Aspek fisik. Selain aspek fisik juga Allah memberikan aspek non fisik. Apa aspek non fisik itu? Akal. Kalau hewan tidak diberi akal, manusia diberi akal. Sehingga dengan fisik yang baik, dengan akal, maka apa tujuan Allah memberikan manusia fisik yang berakal itu? Supaya manusia bisa hidup di dunia ini yang penuh dengan berbagai macam tantangan. Maka Allah berikan itu, memberikan akal dan memberikan fisik yang baik. Kalau kuat mungkin dibanding dengan hewan-hewan lain, manusia lebih lemah mungkin ya. Dibanding gajah, dibanding harimau, kita lemah gitu ya. Kalau kita kelahi secara fisik dengan singa, mungkin kita kalah. Tapi karena kita punya akal, maka akal itu bisa mengelabui dan mengalahkan hewan-hewan yang super kuat tadi, gitu. Dengan akal kita. Kalau hanya fisik saja kita kalah dengan hewan-hewan yang lain. Tapi dengan akal kita bisa mengalahkan hewan-hewan yang luar biasa itu. Dengan akalnya, dengan akal kita. Maka akal itu harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya supaya kita tidak menjadi orang yang bodoh. Ya, banyak orang bodoh apa? Banyak orang bodoh dia nanti akan mendapatkan berbagai macam rintangan dalam hidup ini. Dia akan mendapatkan bahaya. Umpamanya kita berenang di kolam renang. Nah, di situ ada tanda-tandanya. Tanda ini kedalaman sekian, tanda ini kedalaman sekian. Tapi kita tidak bisa membaca tanda-tanda itu.
artinya kita tidak tahu tanda-tanda tersebut, maka kita tentunya nanti akan, kalau kita masuk, kita akan tenggelam karena kita tidak bisa baca tanda-tanda tersebut. Atau ada kita jalan di jalan tol, banyak kita nggak tahu, nggak bisa baca tanda, maka kita juga akan tersesat. Kita mau ke mana, mau ke Surabaya, mau ke Ngawi, gitu, lewat jalan tol. Nah, sebelum masuk Ngawi ada tanda keluar, ada tandanya, tapi kita nggak tahu, nggak bisa baca tanda itu, maka kita akan jalan terus. Nah, sehingga kita nanti sampai kok sudah sampai Surabaya, mestinya di Ngawi belok, tapi kita jalan terus sehingga kita kesasar, kita menjadi tersesat. Nah, itu hanya contoh kecil, gitu, ya. Jadi supaya kita tidak tersesat, maka kita harus menjadi orang yang pandai, itu, ya. Pandai artinya tidak bodoh. Maka Anda di pesantren ini Anda digembleng. Pesantren itu merupakan condro kawah di muko. Apa kawah di muko itu? Tahu nggak? Kawah di muko itu apa? Itu biasanya tempat yang biasanya untuk menggembleng para calon tentara, taruna. Tempatnya di Magelang. Wah, itu kawah condro di muko, gitu. Tempatnya begitu. Jadi para calon tentara itu, ya, dia akan digembleng di situ dengan latihan berbagai macam latihan, ujian fisik, ujian mental, berapa tahun di situ. Nah, kalau sudah lolos, berarti dia nanti akan lulus dari taruna itu. Dari para jenderal itu, letnan, kolonel, mayor, kapten, dia sudah lulus dari kawah condro di muko tadi. Yang nggak lulus ya nggak akan jadi tentara, gagal jadi tentara. Jadi Pabila ini merupakan kawah condro di muko sebagai tempat untuk mengasah akal kita semua supaya kita itu bebas dari kebodohan yang menjadi musuh kita yang amat berat, gitu ya. Ya, gitu. Jadi kita jauh dari orang tua, ya, makan juga sederhana, mencuci sendiri, apa-apa sendiri. Nah, itu dalam rangka supaya kita itu menjadi orang yang kuat secara fisik dan akal kita juga bebas dari hal yang namanya kebodohan tadi. Nah, kebodohan itu ada 4 macam. Ada 4 macam kebodohan. Apa itu? 1, yang disebut dengan la yadri wa yadri annahu la yadri. Apa itu? La yadri wa yadri annahu la yadri. Jadi orang yang tidak tahu tapi dia tahu bahwa dia tidak tahu. Ya, jadi la yadri wa yadri annahu la yadri. Orang yang tidak tahu tapi dia tahu dia itu tidak tahu. Jadi sadar kalau dia tidak tahu. Supaya menjadi tahu apa? Gimana caranya supaya menjadi tahu? Ya dia harus belajar. Dia sadar, wah saya itu bahasa Inggris kok kurang ya. Punya kesadaran begitu. Jadi dia tahu bahwa dalam bahasa Inggris saya kurang. Bagaimana supaya saya tidak menutup itu? Ya belajar bahasa Inggris, membeli buku, membaca gitu ya. Di kelas juga memperhatikan penjelasan guru sehingga dia nanti akan hilang ketidaktahuannya itu. Jadi dia sadar, orang yang sadar bahwa dia tidak tahu. Itu kebodohan yang pertama. Jadi orang ini dia karena punya sadar, dia ini kemungkinan untuk menjadi pintar sangat banyak kesempatannya karena dia menyadari. Nah, tentunya Anda semua di sini ini
sadar bahwa Anda itu tidak tahu tentang sesuatu. Anda sadar. Supaya Anda hilang ketidaktahuannya, maka Anda di sini belajar dengan sebaik-baiknya, dengan penuh semangat. Itu untuk menghilangkan ketidaktahuannya tadi. Itu orang pertama. Orang yang kedua, yadri wala yadri annahu yadri. Yadri wala yadri annahu yadri. Jadi orang yang tahu tapi dia tidak tahu bahwa dia tahu. Ya. Jadi orang itu tahu tapi dia tidak tahu bahwa dia tahu. Jadi orang yang pintar tapi tidak sadar bahwa dia itu pintar. Nah, gitu ya, gitu. Kalau tadi yang pertama, orang yang tahu dia tidak tahu bahwa dirinya tahu. Tapi ini orang yang tahu tapi dia tidak tahu kalau dia itu tahu. Nah, jadi orang pintar tapi nggak sadar kalau dia itu pintar. Nah, jadi ini juga bodoh juga ya. Dia itu pintar sebetulnya, tapi dia nggak menyadari kalau dia itu pintar. Nah, ini orang ini disebut dengan orang yang lalai. Orang yang mungkin baru ya lupa gitu ya. Maka dia itu perlu disadarkan, perlu dibangunkan. Gitu. Banyak ya orang yang tahu bahwa korupsi itu dosa. Dia tahu itu, tapi dia tetap korupsi. Nah, jadi dia itu orang yang lalai. Yang ketiga, yadri wa yadri annahu yadri. Apa? Yadri wa yadri annahu yadri. Orang yang tahu, dia tahu bahwa dirinya tahu. Paham belum? Ya. Orang yang tahu, dia tahu bahwa dirinya tahu. Jadi ini orang yang sadar bahwa dia itu orang yang pinter. Yang pertama tadi orang sadar bahwa dirinya bodoh. Kalau yang kedua orang bodoh yang tidak tahu kebodohannya. Nah, gitu. Tapi yang ini orang yang sadar bahwa dirinya itu tahu. Jadi yang pertama tadi orang yang sadar akan kebodohannya, yang kedua orang pintar tapi nggak menyadari kalau dia itu pintar. Yang ketiga orang yang pintar tapi sadar kalau dia itu pintar. Nah, gitu ya. Yadri berarti annahu yadri. Nah, ini orang yang termasuk orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana. Ya. Yang keempat, la yadri wa la yadri annahu la yadri. Apa itu? La yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang yang tidak tahu, dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Bagaimana? Orang yang tidak tahu, dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Jadi ini orang yang bodoh tapi tidak menyadari bahwa dia itu bodoh. Kalau yang pertama tadi orang yang bodoh tapi sadar dirinya itu bodoh. Tapi ini yang keempat ini orang yang bodoh tapi dia tidak menyadari dirinya itu bodoh. Ini disebut dengan jahil murakkab. Apa? Jahil murakkab, bodoh kuadrat. Kalau yang pertama itu bodoh hanya bodoh aja, tapi ini bodoh kuadrat. Oh, jadi bodohnya tuh lipat gitu ya. Nah, ini biasanya orang sok tahu biasanya gitu ya, gitu. Orang yang sok tahu. Nah, biasanya orang semacam ini malah sombong biasanya ya. Dia sombong gitu ya, biasanya. Karena dia sok tahu. Tapi pengetahuannya itu sebetulnya salah ya, gitu. Jadi ini ada empat orang tadi, empat macam orang. Pertama, orang yang sadar dirinya bodoh. Yang kedua, orang yang tidak menyadari dia itu sebagai orang yang pintar, tidak menyadari. Yang ketiga, orang yang pintar tapi sadar dirinya itu pintar. Yang keempat, orang yang tidak menyadari
bahwa dirinya itu tidak tahu, tapi menjadi orang yang sok tahu. Nah, gitu. Ini namanya apa? Jahil murakkab. Nah, ini contoh dari 4 macam orang tadi ya. Nah, kita idealnya menjadi apa? Idealnya itu. Anda mana yang Anda pilih dari 4 ini? Yang nomor berapa? Yang yadri wa yadri annahu ya. Kita akan memilih yang nomor 3. Yang yadri wa yadri annahu ya yadri. Jadi orang yang tahu bahwa dirinya itu tahu. Nah, gitu. Jadi akan menjadi orang pintar tapi sadar kalau dia itu pintar. Karena dia sadar pintar, maka dia akan akan memanfaatkan ilmunya itu untuk kepentingan dirinya dan untuk kepentingan orang lain. Gitu. Ini dianya. Jadi kita berharap supaya kita nanti menjadi orang yang nomor 3 tadi. Gitu. Ya, jadi kalau kita menjadi orang pintar, tentunya kita akan selamat dalam kehidupan ini, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat, insya Allah. Nah, karena kita bisa memahami ajaran agama dan kita juga bisa memahami berbagai macam fenomena alam semesta ini. Tapi kalau kita tidak tahu, tentunya kita akan menjadi orang yang celaka. Dan Allah sudah menjanjikan tadi ya, orang yang mengetahui sesuatu itu akan diangkat derajatnya lebih tinggi daripada orang lain tadi. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya. Jadi Allah akan meningkatkan derajat sebagian dari kamu yang beriman dan mempunyai ilmu pengetahuan. Jadi kita akan mempunyai derajat yang tinggi kalau kita itu pertama beriman pada Allah dan kedua kita mempunyai ilmu pengetahuan. Itu kita akan diangkat derajatnya. Ada orang yang pintar tapi tidak beriman. Di hadapan Allah dia rendah. Ya, di hadapan Allah dia rendah. Mungkin di hadapan manusia dia punya derajat tinggi. Di dunia mungkin dihormati dia ya sebagai ilmuwan. Ya. Tapi di hadapan Allah dia itu rendah karena dia tidak beriman. Atau yang pertama, dia beriman tapi tidak pintar. Ya, itu juga di hadapan Allah kurang sempurna. Allah juga akan memandang derajatnya tidak tinggi kalau hanya beriman saja. Jadi idealnya apa? Beriman dan berpengetahuan, punya iman dan punya ilmu. Nah, idealnya itu kita akan mendapatkan derajat yang tinggi. Maka kita di pagelaran ini dalam rangka apa? Memperdalam dan memperkuat iman dan juga mencari ilmu pengetahuan supaya kita di hadapan Allah derajat kita itu mempunyai derajat yang tinggi, tidak rendah gitu. Kemudian yang kedua, musuh yang kedua yang kita hadapi itu adalah tamak. Apa tamak itu? Kalau tadi yang pertama apa itu? Yang pertama kebodohan. Yang kedua adalah sifat tamak atau sifat rakus. Itu menjadi musuh kita juga. Karena sifat tamak dan sifat rakus itu adalah akan menyebabkan berbagai macam konflik, berbagai macam ya ketidakharmonisan dalam hubungan satu dengan yang lain. Apa yang disebut tamak itu? Tamak itulah kita tidak merasa puas dengan apa yang kita miliki, kaitan dengan harta, kaitan dengan masalah dunia, ya. Jadi ada pembagian semuanya ya, sudah ditetapkan, masing-masing mendapatkan 2, tapi ada yang merasa belum cukup, dia pengen memiliki yang lebih.
Itu namanya ada sifat tamak atau sifat rakus. Ya, rakus. Nah itu juga menjadi musuh. Gitu ya. Ada orang yang menjadi apa contohnya? Menjadi pekerja. Dia penghasilannya setiap bulan berapa namanya? 5 juta. Mestinya dia sudah puas dengan gaji itu sesuai dengan jenis pekerjaannya. Tapi karena dia punya sifat rakus, maka dia merasa belum cukup dengan gaji 5 juta tadi. Nah, sehingga dia akan mencari tambahan dari itu, mungkin dengan jalan yang tidak benar, dengan jalan korupsi atau apa gitu. Nah itu juga termasuk sifat rakus. Ada orang menjadi manajer di suatu perusahaan, gajinya 1 bulan sudah 5 miliar 1 bulan. Berapa? 5 miliar. Banyak nggak 5 miliar itu? Banyak. 1 miliar saja nggak punya, apalagi 5 miliar. Jadi 1 bulan 5 miliar. Tapi karena dia punya sifat tamak, dia belum merasa puas dengan gaji yang 5 miliar itu. Maka dia mencari tambahan dengan jalan yang tidak benar, yaitu dengan jalan apa? Korupsi. Maka dia apa? Mengkorupsi. Yang mestinya uang masuk negara, tapi dia korupsi, masuk ke kantong sendiri. Korupsi sampai triliunan. Triliunan. Ada yang 1 bulan itu 197 triliun. Ada yang korupsi 197 triliun. Wah, luar biasa itu. Nah, itu kalau untuk bangun pabelan udah luar biasa itu 1 triliun itu. Nah, gitu. Terusnya gitu. Jadi sifat tamak. Jadi sifat tamak yang tidak boleh dilakukan. Jadi ini juga menjadi musuh bersama kita, sifat tamak tadi. Dengan sifat tamak tadi, insya Allah kalau kita punya sifat tamak itu, kita juga akan hidup kita akan bahagia dengan memiliki sifat tamak tadi. Jadi sifat tamak ini kaitan dengan pemilikan harta, nggak boleh. Tapi kalau dengan ilmu kita harus tamak. Ya. Jadi boleh tamak dalam hal mencari ilmu. Kita harus merasa belum puas dalam ilmu itu boleh. Ya. Jadi kita nggak boleh merasa puas dengan suatu prestasi yang kita capai. Itu boleh dalam ilmu. Jadi dalam mencari ilmu justru malah kita harus punya sifat tamak. Kita tidak bisa puas dan kita ingin memiliki yang lebih tinggi lagi. Itu boleh dalam mencari ilmu. Tapi kalau dalam pemilikan harta tadi kita harus merasa puas dengan apa yang kita miliki. Artinya kita bersyukur dengan apa yang kita. Tapi kalau dalam ilmu kita harus terus mau cari terus ya, sehingga kita mendapatkan ilmu yang sangat tinggi. Itu boleh kita dalam mencari ilmu. Dalam suatu mafhudat disebutkan, mungkin Anda sudah hafal semua ya, kelas 1 ya. Lantana lal ilma illa bisitatin saumbika antafsiliha illa bibayanin zakaun wa khirsun wa jatihadun wa dirhamun wa suhbatu ustadin wa tulu zaman. Apa ada? Kelas 1 dulu sudah pernah? Sudah pernah belum kelas 1? Kelas 2? Ada? Pernah mendengar itu? Lantana lula ilma illa bisitatin saumbika antafsiliha bibayanin. Awalan zakaun. Jadi lantana lula ilma, Anda tidak akan mendapatkan ilmu kecuali Anda itu memiliki 6 hal tadi. Pertama apa? Zakaun. Kita harus punya kecerdasan. Itu modal utama. Syarat utama mencari ilmu adalah kecerdasan. Anda semua ini tergantung orang yang cerdas semua, ya, gitu. Nah, kalau yang nggak cerdas itu yang biasanya yang kalau tepuk itu nggak tempuk. Nah, itu biasanya orang nggak cerdas tuh. Nah, gitu ya, biasanya gitu. Lolak, nah, lolak, bahasa Jawanya tuh yang lolak itu nggak cerdas. Tapi saya kira ada nggak ada yang lolak ya.
Nah, Anda berarti Anda sempat cerdas semua. Jadi modal pertama. Jadi modal pertama mencari ilmu itu apa? Zakaun. Kita punya akal yang kuat, punya akal yang waras. Nah, itu modal utama. Yang kedua, khirsun. Kita punya keinginan yang menggebu-gebu dalam mencari ilmu. Tadi tamak tadi ya, sifat tamak ilmu tadi. Khirsun. Jadi pertama kecerdasan, yang kedua khirsun. Keinginan yang kuat untuk memiliki ilmu yang yang tidak terbatas. Yang ketiga, ijtihadun. Apa ijtihadun? Apa ijtihadun? Artinya semangat jihad. Nah, ijtihadun. Nah, jadi ijtihad itu apa? Kita menggunakan akal ini dengan sebaik-baik mungkin. Itu namanya ijtihad. Juga fisik ijtihad. Jadi makanya salah satu ijtihad fisik, kita datang ke kelas rajin. Bel jam 7:15 kita masuk. Di kelas juga kita tenang, mendengarkan apa yang disampaikan Ustadz. Itu ijtihad secara fisik. Akal kita juga kita untuk mikir. Gitu ya. Namanya jihad. Tapi kalau bel jam 7:15 kita datang leda-lede sampai kelas jam 7:30. Di kelas duduk langsung tidur. Nah, itu nggak punya semangat, nggak punya semangat jihad gitu. Nah, gitu. Jadi harus punya kecerdasan, punya tamak, yang ketiga punya semangat berijtihad. Artinya menggunakan fisik dan akal ini sekuat mungkin gitu. Yang tadi apa? Zakaun wa khisun wa jatiyatun wa dirhamun. Anda juga harus punya uang. Ya. Kalau nggak punya uang, gimana Anda bisa belajar di sini? Karena di sini juga membutuhkan biaya. Ya. Anda nggak usah mikir karena Anda sudah ditanggung orang tua. Anda nggak usah mikir biaya apa, bagaimana saya makan, Anda sudah ditanggung orang tua. Dirhamun. Banyak orang yang tidak bisa belajar pada punya akal yang baik karena masalah biaya. Banyak sekali ya. Nah, banyak. Tapi alhamdulillah kita banyak beasiswa. Sehingga bagi orang punya keterbatasan biaya bisa tetap belajar dengan beasiswa tadi. Kemudian wasuhbatu ustadzin, dan persahabatan dengan guru. Nah, jadi kalau kita mau dapat ilmu yang banyak, kita harus menjalin hubungan yang baik dengan para ustadz dan para asatid. Harus membina hubungan yang baik, suhbatu ustadzin. Jadi bersahabat dengan para asatid, membina hubungannya dengan para asatid itu sangat penting. Ya. Kalau Anda membuat para asatid itu tidak enak, tidak nyaman, maka Anda tidak akan mendapatkan ilmu yang banyak. Karena pun kalau ditanya, ustaznya akan enggan juga gitu ya. Wah, orangnya enggak sopan, orangnya kok cuek sekali, orangnya kok ketus, banyak gitu anak ini. Sehingga ustaz tadi akan merasa kurang simpatik dengan para santri-santri. Sehingga dia tidak akan memberikan ilmu tadi dengan ikhlas, dengan puasa gitu. Jadi membina hubungan yang baik dengan para ustaz dan asatid itu juga modal utama untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Yang terakhir, tuluz zaman. Apa tuluz zaman? Apa zaman? Mana zaman? Nah, waktu yang lama. Jadi belajar itu tidak cuma sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, tapi perlu waktu yang lama. Di sini berapa tahun? 6 tahun plus praktek kalau bagi yang praktek. Jadi 7 tahun lama kan? 7 tahun itu lama gitu. Nah, gitu. Kenapa lama? Ya itu memang jalannya begitu ya. Kalau kita mau mendapatkan ilmu, kita harus bersabar karena mencari ilmu itu membutuhkan waktu yang lama, tidak singkat. Tidak kita istilahnya itu hanya instan, nggak bisa. Nah, gitu ya. Harus dengan waktu yang lama. Nah, jadi itulah 6 modal supaya kita itu mendapatkan ilmu pengetahuan.
kuat. Salah satu adalah tamak tadi. Jadi tamak dalam bidang ilmu pengetahuan itu dibolehkan. Tapi yang tidak bolehkan apa? Tamak dalam harta benda itu nggak boleh. Tapi kalau dalam ilmu boleh gitu ya. Kita walaupun nanti sudah kita sampai doktor, tapi kita masih merasa kurang, itu boleh gitu ya. Kita sudah profesornya 5, doktornya 7, kita masih belum puas, boleh gitu ya. Ada yang punya profesor 5? Ada nggak? Ada, namanya siapa? Ketua Partai PDIP, siapa? Megawati Soekarno itu doktornya 10 atau berapa? Profesornya 9. Wah, hebat nggak? Ya, hebat nggak? Hebat gitu ya. Oh, profesor satu aja sulit kok, apalagi 9 gitu ya, gitu. Itu Megawati punya profesor 9, doktornya 10 atau berapa? Luar biasa. Wah, gitu ya. Itu Megawati. Nah, itulah kalau kita bisa memiliki 6 tadi, insya Allah kita bisa menjadi orang yang yadri anau yadri, yadri wa yadri anau yadri. Apa? Yadri wa yadri anau yadri. Orang yang tahu, dia tahu bahwa dia itu tahu. Ini idealnya, yang paling ideal itu tuh. Gitu. Bukan yadri wala yadri anau yadri. Nah, itu orang tahu tapi dia merasa nggak tahu. Nah, itu saya itu. Nah, gitu. Itu ya, moga-moga kita bisa mendapatkan yang kedua tadi, yadri wa yadri annahu yadri. Insya Allah kalau kita belajar dengan baik, dengan memenuhi 6 hal tadi, insya Allah kita akan mendapatkan ilmu pengetahuan yang banyak di pondok pesantren Pak Bila, sehingga kita menjadi orang yang muttaqin, mukminin, muslihin, ya, orang yang berbakti kepada orang tua dan berbakti kepada agama, bangsa dan bangsa. Amin ya robbal alamin. Ya, saya kira cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Selamat jalan, Anda insya Allah tanggal 21 sudah pulang. Ya, semoga Anda di rumah juga mendapatkan kebahagiaan dan bisa berbakti kepada kedua orang tua, bisa membantu di rumah apa yang menjadi pekerjaan orang tua Anda, insya Allah. Billahi taufiq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.